Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah di sini pertemuan kali ini kita akan membahas satu kasus nih, yang seperti yang sudah saya janjikan. Nah, untuk algoritmanya sudah saya upload juga di LMS, itu bisa kalian coba dulu juga gitu sebenarnya. Nah, di sini saya untuk menyelesaikan masalahnya, saya menggunakan percabangan case seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa teman yang pas saya pakai if, Pak. Ya, silakan saja, tidak jadi masalah. Itu mau pakai if ataupun pakai case. Nah, cuman di sini saya akan menggunakan case supaya lebih mudah. Oke, akan saya share screen. Nah, di sini kalau kalian lihat, ini adalah algoritma yang saya share juga di LMS, yaitu algoritma anjungan tunai mandiri atau ATM ya, seperti yang dijanjikan, di mana initial state-nya atau kondisi awal algoritmanya yaitu user memasukkan pilihan menu. Jadi kita akan membuat sebuah menu di sini yang akan dipilih oleh user. Lalu final state-nya, program akan menampilkan pilihan menu apa saja yang dipilih oleh user akan ditampilkan dan akan berakhir atau programnya juga akan tertutup apabila user memasukkan menu keluar. Nah, di sini untuk identifikasi kebutuhannya, kita masukkan di dalam kamus. Saya punya saldo minimal 50.000. Ini untuk asumsi bahwa yang namanya ATM itu tidak boleh diambil semua ya. Ini hanya asumsi saya bahwa kita akan buat sebuah konstanta dengan nama saldo minimal itu 50.000, jadi tidak akan bisa dirubah. Lalu ada menu, kita asumsikan integer untuk menunya karena pilihannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya pakai string boleh nggak Pak? Boleh pakai string, tapi ingat case di sini menunya tidak boleh string, berarti dia hanya bisa menerima char, integer, dan juga boolean. Hanya itu saja yang bisa diterima oleh case. Jadi kalau mau pakai yang menunya string, misalnya pilih menu satu, satunya pakai string ya, satu, berarti kan tidak boleh menggunakan case, harus menggunakan if, gitu ya. Lalu ada saldo, untuk saldo di ATM-nya ada setoran dan tarik, integer. Nah, algoritmanya kita buat dulu sebuah menu nih di sini. Saldonya 0, kita asumsikan inisialisasikan saldonya adalah 0 awalnya. Ada repeat, ini terjadi perulangan. Jadi di kasus ini kita buat struktur runtunannya ada, struktur persabangannya ada, dan struktur perulangannya pun ada. Nah, sini untuk perulangan seperti ini ada repeat, sampai ini diulang, sampai menunya 95 atau yang user memasukkan keluar. Tampilkan, lalu ada case, ini persabangan. Dan nomor 3 kayak ini ya, output, lalu saldonya berapa, saldo tambah setoran, saldo saat ini berapa. Ini adalah struktur dari runtunan. Jadi untuk kasus ini sudah mengakomodir 3 struktur dasar di algoritma. Struktur runtunan, struktur percabangan, dan struktur perulangan. Oke, ini algoritmanya. Simpel ya, sedikit ya, nggak nyampe 1 lembar malahan. Nah, teman, pas kita rubah ke notasi Pascal, apakah cukup simpel juga? Kita lihat ya. Oke, ini bisa kalian lihat ya di LMS. Nanti kita bandingkan. Oke. Nah, kita buat Pascalnya di sini. Kita buat Pascalnya di sini. Kita buat new project, file, new project, console application. Misalnya kita buat dengan nama project ATM. Sepertinya atau mungkin bank saja ya. Project lah ATM aja. Oke. Kita buat di sini misalnya kita buat folder baru dengan nama, oh ini udah ada ya, project ATM tutorial misalnya. Oke, project ATM, di save. Jangan lupa save projectnya atau save filenya. Di sini project ATM kita ubah dengan nama app. Jangan lupa juga load iconnya. Ini load icon. Oke, dan kita compile. Oke, dia berjalan ya. Besarnya 0. Oke, kita masuk di sini. Kita program anjungan tunai mandiri.
Initial state-nya tadi user memasukkan pilihan menu. Nah, final state-nya program menampilkan pilihan menu dari user dan akan keluar apabila user memilih menu keluar. Nah, ini karena panjang, berarti kita gunakan kurung kurawal ya. Tidak bisa menggunakan garis miring. Seperti ini. Untuk final state-nya. Nah, di sini kita bagi lagi nih, ada area kamus, ada area algoritmanya. Seperti ini. Nah, di kamus tadi kita definisikan sebuah konstanta dengan nama saldo minimal. Nah, kamus ini kan bisa berupa konstanta, bisa berupa variabel, bisa berupa type. Tipe atau bentukan ya. Nah, di sini kita buat nih variabel konstanta dengan nama saldo minimal. Kita asumsikan konstantanya berapa? 50.000 ya. Berarti tidak boleh saldo di ATM-nya lebih kecil dari 50.000. Lalu di sini var, kita buat tadi ya, ada menu, dia integer, lalu ada saldo, setoran, dan tarikan. Dia bertipe integer. Seperti itu. Oke, nah, jangan lupa juga ya, gunakan use CRT-nya, jangan lupa. Dan juga kita buat ininya read key, seperti ini. Oke. Kita punya sebuah kebutuhan untuk variabelnya, yaitu menu, saldo, setoran, dan tarikan, dan juga punya konstanta dengan nama saldo minimal. Nah, pertama kita buat dulu nih sebuah menunya. Kita write line, misalnya kita buat set ini misalnya Bank Unicom. Seperti ini. Ini hanya contoh saja, bebas gimana kalian. Seperti ini. Kita buat menunya, write line bahwa di bank ini, kalau lihat di struktur algoritma tadi ya, algoritma yang sudah ada di LMS, kita punya satu yaitu masukkan saldo. Jadi asumsikan adalah kita di sini kita masukkan saldo awalnya. Write line 2, cek saldo. Seperti ini. Lalu menu ketiga untuk setoran. Write line menu keempat untuk tarik tunai. Dan menu kelima untuk keluar. Nah, di sini user diminta untuk masukkan menunya ya. Lihat pilihannya nih. Masukkan pilihan menu. Seperti ini. Kita baca dia sebagai pilihan dari menunya. Nah, di sini kita coba compile dulu nih. Jangan nggak? No ya. Kalau kita lihat di sininya seperti ini. Yang muncul, masukkan saldo, cek saldo, setoran, tarik tunai, dan keluar. Kita pilih satu ya, dia keluar juga. Seperti itu. Jadi, nah, kita isikan lagi seperti ini. Dia apapun ya, ini yang penting menunya sudah muncul dulu. Seperti ini. Kita punya menu, masukkan saldo, cek saldo, setoran, tarik tunai, dan keluar. Nah, berikutnya kita pilih, kita buat dulu nih, apakah mau persabangan dulu atau mau perulangannya. Nah, kita buat di sini. Kita ingin mengulangi dia selama si user belum memilih menu 5, dia akan terus muncul. Kita repeatkan di sininya. Repeat. Saya gunakan repeat di sini karena kita tahu bahwa dia akan berakhir jika user memilih 5. Bisa nggak pakai while do? Bisa. Seperti itu. Pakai for to do? Belum tentu. Kenapa? Karena belum tentu user akan masukkan 5. Bisa saja dia masukkan 2, lalu 3, lalu 4, lalu acak. Jadi di sini kita tidak tahu bahwa user kapan dia akan menghentikan program tersebut.
kapan user akan memasukkan menu 5. Sehingga di sini until menu sama dengan 5 seperti ini. Pakai while do bisa Pak? Bisa. Itu kalian yang rubah sendiri. Saya gunakan repeat until menunya 5. Dia akan terus berulang. Di sini nanti ada sebuah fungsionalitas baru, yaitu clear SR atau clear screen. Ini untuk apa? Untuk membersihkan layarnya ya. Nah, jadi kita tuliskan white line, misalnya Anda telah keluar dari programnya. Ini untuk menunjukkan bahwa, oh kalau udah kena kelima, berarti kita udah keluar nih programnya. Gitu ya. Kita compile. Oh, error. Oh, di sini maaf. Kurang titik koma. Kita compile. Oke. Nah, di sini masukkan saldo 1, enter, dia akan berulang lagi. 2 akan berulang lagi. 3 akan berulang lagi. 4 akan keluar lagi. Kalau 5, enter, dia keluar. Karena telah keluar dari program. Lihat ya, dia clear screen dulu, lalu memunculkan. Jadi itu gunakan fungsionalitas clear screen supaya biar si layarnya bersih terus. Anda telah keluar dari program. Seperti itu. Kalau diklik ya akan keluar. Oke. Nah, sudah nih. Berikutnya sudah berulang ya, sudah terjadi perulangan. Nah, kita pengen memilih-milih nih, apakah nomor 1 akan masuk ke mana nih? Akan diperintahkan untuk masukkan saldo. Nomor 2 akan mengecek saldo dari tabungan. Nomor 3 kita melakukan setoran tunai. Nomor 4 melakukan tarikan tunai. Lalu 5 keluar. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi percabangan. Pertama, saya akan clear screen dulu. Clear CLR SCR di sini. Clear screen. Nah, jika user memilih menu 1, maka munculkan apa? User menunjukkan 2, maka munculkan apa? Bisa pakai if, bisa. If sini menu sama dengan 1, then apa? Tapi sini akan banyak else. Else if menu sama dengan 2, maka apa? Dan seterusnya. Di sini saya tidak akan menggunakan if karena panjang juga. Saya akan menggunakan case. Jadi case di sini digunakan untuk apa? Case ini bisa digunakan untuk if yang banyak atau if yang sudah mulai bersarang. Nah, state if. Nah, ini untuk mempermudahnya kita gunakan case. Nah, di sini case menu of. Nah, kalau di case, kan kalau misalnya di if ada else terakhir. Jadi else yang jika dia tidak memenuhi seluruhnya, dia berarti ngambil yang paling terakhir. Else yang paling terakhir. Nah, kalau di case ada nggak? Ada. Ya, itu sama. Yaitu else, line, pilihan yang dimasukkan salah. Seperti itu. Jangan lupa ini adalah ada n-nya. Jadi ini n untuk si case-nya ya. Ini kita kasih spasi biar lebih kelihatan perbedaannya. Oke. Nah, di sini kita masukin nih. Ini kan lebih mudah nih. Tinggal kalau misalnya menunya 1, apa yang terjadi? Jika menunya 2, apa yang terjadi? Menunya 3, apa yang terjadi? Jika 4, apa yang terjadi? Jika 5, apa yang terjadi? Seperti itu ya. Nah, seperti ini strukturnya. Case menu. Jadi kita akan dibandingkan menunya ini, menu yang variable menu di sini. Jika menu ini bernilai 1, maka apa yang dikerjakan? Jika menunya 2, apa yang dikerjakan? Jika menunya 3, apa yang dikerjakan? 4, apa yang dikerjakan? 5, apa yang dikerjakan? Nah, asumsikan kita buat dulu yang gampang ya. Kita masukkan nomor 5 nih, keluar. Nah, di sini nomor 5 kita buat. Jangan lupa selalu ada begin dan end-nya ya. Itu selalu ada. Nah, ini kita buat saja nih, supaya biar ini nomor 4 ada begin end, ada begin end, ada begin end. Sama ya dengan if. Jadi, karena kita tahu bahwa di dalamnya akan banyak statement, bukan hanya satu baris statement. Nomor 5, paling mudah. Bagiannya kita tulis nih, white line misalnya, terima kasih.
telah menggunakan layanan Bank Unicom. Contohnya seperti ini ya. Lalu di sini kita read key supaya biar tertahan dulu nih tulisan ini. Lalu jangan lupa clear share supaya lebih rapi. Nomor 5 sudah seperti ini. Satu, kita akan buat memasukkan saldo di sini. Nah, saya asumsikan saya akan buat dulu nih. Saldonya awalnya adalah 0. Jadi kita akan buat saldo titik 2 sama dengan 0. Seperti ini. Nah, begin, kita write misalnya masukkan saldo awal. Misalnya seperti itu ya. Sebenarnya bisa juga tidak perlu ada menu ini opsional. Hanya asumsi saya. Jadi untuk penyelesaian ATM ini ya tergantung asumsi kalian. Asumsi saya ya kita harus nabung dulu lah asumsi gitu ya. Masukkan saldo awalnya. Kita read line dia sebagai saldo seperti ini. Read line misalnya seperti ini. Read line Anda telah memasukkan saldo awal. Seperti ini contohnya. Untuk saldo. Jangan lupa read key untuk menahannya lalu pierce CLR SCR seperti ini. Ini untuk saldo nih. Nomor 1, nomor 5 udah. Tinggal nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 3 untuk cek saldo. Kita hanya menampilkan saldo ya. Jadi tinggal tulis saja langsung. Right. Garis white line ya, white line bebas. Saldo Anda saat ini adalah berapa? Tambahkan saldo seperti ini. Jangan lupa read key dan seperti ini. Oke, nomor 3. Ini untuk yang storan. Nanti kita masukkan dulu nih. Ya, kita punya variabel storan, berarti kita bikin white line, masukkan jumlah storan. Seperti ini. Kita read line, storan. White line, biar lebih rapi. Kita tampilkan lagi nih. Kita pengen tampilkan nih. Bahwa saldo Anda saat ini adalah saldo. Lalu terus lagi white line, jumlah storan Anda jumlah dari storannya. Ini biar rapi seperti ini. Nah, kita buat di sini nih. Di sini saldo titik 2 sama dengan saldo ditambah dengan storannya berapa. Sehingga white line kita buat seperti ini. Biar rapi. White line saldo Anda saat ini adalah berapa? Dia adalah saldo. Dia sudah terjadi. Ini adalah struktur peruntunan atau sekuensial. Karena ini harus muncul ya, harus masukkan restorannya, lalu terjadi penjumlahan, lalu munculkan saldonya. Itu tidak mungkin karena saldo di sini kalau walaupun dimunculkan, ya saldo yang terakhir ya, yang belum terjadi penambahan. Gitu. Hmm. Nah, seperti ini. Oke. Ini untuk nomor 3. Lalu nomor 4 nih yang terakhir. Ini yang terakhir adalah yang namanya tarik tunai. Nah, bagaimana algoritmanya? Nah, saya asumsikan seperti ini. Kita buat dulu pertama, white line, masukkan jumlah tarikannya. Ini kita kalau kayak mau ngambil di ATM ya, white line, tarikan. Seperti ini. Lalu white line, biar rapi ya, seperti ini. Sama white line, saldo,
Anda saat ini adalah berapa? Saldo. Ini, lalu white line jumlah tarikan Anda adalah tarikan. Kita tahu nih, kita udah masukkan jumlah tarikannya, lalu kita jumlah tarikannya. Nah, di sini karena saya buat dia saldonya tidak boleh lebih kecil dari saldo minimal, sehingga saya akan buat lagi persabangan di sini. If, jika, dalam kurung ya, hasil dari saldo dikurangi dari tarikan, berarti kan asumsinya kita saldo adalah 500.000. Kita kurangi tarikan 50.000, berarti tinggal sisa 50.000. Seperti itu ya. Jika saldonya masih lebih besar dari saldo minimal, atau lebih besar sama dengan ya, supaya biar minimal adalah 50.000. Maka lakukan apa? Sama ada begin N. Jangan lupa. Nah, kan ada else di sini, N di sini tidak boleh ada titik koma ya kemarin. Else, begin, N. Seperti ini. Ini struktur if dasar ya. Kalau ada else-nya. If untuk dua kondisi. Di sini, kalau misalnya ternyata si saldo dikurangi tarikan itu lebih besar atau sama dengan saldo minimalnya, hasil pengurangannya, maka dia boleh dong ditarik. Maka saldo sama dengan saldo dikurangi tarikan. Seperti ini. Kita tuliskan right line, lalu right line biar lebih rapi, saldo Anda, atau gini ya, diberikan lagi samain dengan yang atas. Right line, saldo Anda saat ini adalah seperti ini. Saldo, karena sudah terjadi pengurangan. Ini. Lalu N, else-nya di sini, kalau saldonya tidak mencukupi, kita tuliskan right line, saldo Anda tidak mencukupi. Seperti ini. Jadi, ya lebih rapi. Seperti ini. Kita buat juga ininya. Oke. Nih. Jadi kalau misalnya saldonya cukup, maka langsung munculkan saldonya yang sudah dikurangin. Kalau misalnya saldonya tidak mencukupi, dia akan munculkan pesan. Itu saldonya tidak mencukupi. Oh, maaf, ini bagian malas ini lagi. Nah, ini. Oke, seperti ini. Ini mungkin kalau kalian mau saksikan ya tinggal di pause-pause saja ya kalau di video. Udah. Hit K. Lalu di sini care SCR. Seperti ini. Oke, kita sudah buat nih. Kita punya struktur runtunannya di tiap menu di sini asumsinya. Nah, kita juga punya struktur percabangan, jelas ada pakai case, ada yang menggunakan if. Kita pakai juga di sini, if-nya pakai, case-nya pakai. Nah, kita gunakan juga perulangan, kita menggunakan repeat until. Untuk perulangan lain, boleh Pak? Boleh, silahkan saja. Coba kita compile. Oh, ada error nih. Ternyata errornya apa? Kita klik 2 kali. Oh, ini kurang titik koma. Jadi tenang saja kalau ada error, nggak usah panik. Tinggal klik 2 kali aja apa errornya, kita harus cari sendiri. Oke, muncul. Kita seperti ini ya. Kalian kita punya menunya, masukkan saldo, cek saldo, setoran, tarik tunai, dan keluar. Kita cek saldo dulu nih, nomor 2. Oh, saldo Anda saat ini adalah 0. Nah, untuk penambahannya bisa kita masukkan saldo awalnya, atau kita setoran. Kalau setoran kita nambah, kalau masukkan saldo berarti dia akan replace. Kita cobain ya. Nomor 1, misalnya 100.000. Enter, nah telah masukkan saldo awal. Kita cek saldo lagi, nomor 2, menu 2, dapat 100.000. Kalau kita setoran, nomor 3, berarti kita tambahkan nih, masukkan jumlah setorannya, misalnya 50.000 ya. Ini, ntar. Oh, ini belum screen ya, nomor 3 belum screen.
tinggal dikriskan ya. Saldo Anda 100.000, saldo Anda saat ini adalah 150.000. Dapat ya? Oke, kita cek lagi saldonya, 150.000. Oke, nah kita tarik tunai nih. Nah, jumlah tarikannya misalnya kita 150.000 nih. Kalau terjadi, ya nggak bisa. Saldo Anda tidak mencukupi karena saldo Anda saat ini adalah 150.000. Jumlah tarikannya adalah 150.000. Habis dong. Nggak bisa. Saldo Anda tidak mencukupi. Kecuali kalau misalnya kita pas tarik tunai, kita masukkan jumlah tarikannya adalah 100.000, terus 1.000 gini, maka muncul langsung. Saldo Anda saat ini adalah 50.000. Nah, ini bisa nggak dikembangkan? Bisa. Misalnya tambahkan lagi nih, if lagi misalnya ya atau no. Misalnya, apakah Anda yakin ini menarik? Ya, dia akan tarik, langsung dikurangin. Kalau tidak, berarti dia batal. Itu bebas gimana kalian. Serapih mungkin. Gitu ya. Kalau ke 5, kita enter, maka muncul. Terima kasih telah menggunakan layanan Bank Unicom. Enter, Anda telah keluar dari program, lalu close. Seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin lebih rapi ya, nomor 4. Nomor 3 dia belum ada clear screen nih. Nah, yang di sini ya tidak ada read key dan clear screen. Jadi akhirnya tinggal tambahkan saja. Seperti ini. Read key, clear screen, read key, clear screen ini supaya biar lebih rapi kalian. Tadi kan kalau ini nggak rapi ya. Ini mungkin langsung mulai saja. Tidak usah menggunakan outline supaya biar kelihatan. Nah, seperti ini biar lebih rapi. Oke, nah ini merupakan algoritmanya, algoritma dan juga Dev Pascal-nya. Saya akan sertakan video ini di LMS juga, sehingga kalian bisa belajar pengkonversian dari notasi algoritma yang sudah dibuat kemarin, yang ada di LMS, ke dalam notasi Pascal. Ini untuk notasinya akan saya scroll pelan-pelan ya, biar bisa dipaus-paus ya. Seperti ini. Ini kalian harus coba-cobain. Kalian cobainnya apa? Kalian cobain kalau misalnya perulangannya menggunakan while do gimana? Kalian cobain. Lalu kalau misalnya case-nya diganti pakai if, bisa nggak? Bisa. Saya yakin kan pasti bisa. Gitu. Kalian harus cobain sendiri. Jangan maunya diberikan saja, diberi tulis oleh dosen. Kalian harus cobain. Oke? Siap? Nah, untuk praktikumnya dengan kasus ATM ini cukup seperti ini dari saya. Jika ada yang pengembangan lagi, Pak, saya pengen ada misalnya fungsionalitas lain dari ATM, mau transfer misalnya. Boleh nggak Pak? Boleh, tapi itu pasti harus ada selain yang struktur dasar itu, ya ada lagi yang lain. Entah array, entah file. Dan sedangkan itu nanti akan kita bahas setelah UTS. Tapi kalau misalkan mau mempelajari lebih dulu, ya silahkan. Tidak jadi masalah. Kembangkanlah gimana kalian, terserah kalian. Kembangkan sebaik mungkin. Kembangkan, gunakan imajinasi, bebas gitu kan, mau apa yang dikembangkan untuk kasus ATM ini. Gitu. Oke, saya akan akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.